Universitas Kehutanan Institut Yogyakarta. Di video saya yang pertama, saya sudah menjelaskan apa sih itu ICT dan kegunaannya di bidang kehutanan. Dan video yang kedua, saya sudah menjelaskan apa itu remote sensing dan apa kegunaannya di bidang kehutanan. Di video saya yang ketiga ini, saya akan menjelaskan panjang gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik itu sendiri adalah fenomena alam yang terjadi secara alami dan tidak bergantung pada manusia. Gelombang elektromagnetik memiliki banyak frekuensi dan panjang gelombang, termasuk cahaya yang kita lihat dan radio yang kita dengar. Dalam konteks hutan, gelombang elektromagnetik biasanya digunakan oleh manusia untuk komunikasi, navigasi, dan pengawasan. Oleh karena itu, jika gelombang elektromagnetik tidak digunakan di hutan, tidak akan terjadi dampak langsung pada lingkungan atau ekosistem. Namun, jika manusia tidak menggunakan gelombang elektromagnetik di hutan, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan manusia untuk berkomunikasi dan memantau keadaan hutan. Misalnya, jika ada kebakaran hutan atau keadaan darurat lainnya, tanpa adanya gelombang elektromagnetik, sulit bagi petugas penjaga hutan untuk meminta bantuan dan mengkoordinasikan upaya pemadam kebakaran. Selain itu, jika gelombang elektromagnetik tidak digunakan, sulit bagi para peneliti untuk memantau kondisi hutan dan spesies yang tinggal di dalamnya. Sebagai akibatnya, informasi penting tentang kesehatan dan kelestarian hutan mungkin tidak tersedia, yang dapat menghambat upaya konservasi dan perlindungan. Panjang gelombang elektromagnetik memiliki beberapa kegunaan dalam bidang kehutanan. Yang pertama itu ada penginderaan jauh. Panjang gelombang elektromagnetik digunakan dalam teknologi penginderaan jauh untuk memantau kondisi hutan, termasuk luas lahan, kerapatan pohon, kondisi tanah, dan keberadaan hama atau penyakit. Beberapa contoh panjang gelombang yang digunakan dalam penginderaan jauh adalah inframerah, mikrogelombang, dan sinar X. Yang kedua itu ada spektroskopi. Panjang gelombang elektromagnetik juga dapat digunakan untuk analisis spektral untuk mempelajari komposisi bahan organik dan anorganik dalam tanah, air, dan tumbuhan di hutan. Informasi ini dapat membantu dalam menentukan kondisi lingkungan di hutan dan keberlanjutan ekosistem hutan. Yang ketiga itu ada komunikasi. Panjang gelombang elektromagnetik digunakan dalam komunikasi nirkabel antara perangkat di hutan. Contohnya adalah penggunaan frekuensi radio dan gelombang mikro untuk komunikasi antara stasiun pengamat hutan dan stasiun dasar. Yang keempat itu ada pemantauan iklim. Panjang gelombang elektromagnetik juga dapat digunakan untuk memantau iklim, termasuk suhu, kelembaban, dan curah hujan di hutan. Informasi ini dapat membantu dalam perencanaan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Yang terakhir ada pemetaan topografi. Panjang gelombang elektromagnetik dapat digunakan dalam pemetaan topografi, termasuk pemetaan lereng, kecepatan aliran sungai, dan relief permukaan tanah. Informasi ini dapat membantu dalam perencanaan kegiatan permanenan kayu yang lebih efisien dan berkelanjutan. Oke teman-teman, mungkin cuma segitu pengertian tentang gelombang elektromagnetik di bidang kehutanan yang saya ketahui. See you next video, dadah.